Selamat pagi saudara-saudara pemirsa Daily Wisdom. Edisi kali ini yang saya buat adalah edisi khusus dari ruang isolasi Rumah Sakit Pantiwiloso Citarum. Saya berharap bahwa saudara akan selalu berada dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan serta protek yang daripada Tuhan untuk situasi masa-masa sekarang ini. Saudara, pernah saudara merasa begitu takut dan gelisah yang begitu besar dalam hidup saudara? Ya, tentu kalau saudara merasakannya, saudara tentu berusaha untuk menghindari berhadapan dengan realitas ketakutan itu. Karena ketika ketakutan itu menguasai diri kita sebagai manusia, maka seseorang akan merasakan ketidaktenangan batin. Apalagi ketakutan yang sedang kita hadapi adalah seperti berada di dalam bayang-bayang maut. Siapa yang tidak takut untuk mati ketika sebuah peristiwa melanda kehidupan ini? Seperti para murid-murid yang sedang berjuang melawan angin ribut pada malam hari, mereka ada di antara hidup dan mati. Itu yang dituliskan di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 hingga yang ke-40. Saudara, menghadapi ketakutan bukan masalah yang gampang. Para murid berupaya berjuang dengan sekuat tenaga untuk melawan badai dan sekaligus badai ketakutan. Dalam situasi yang sudah putus asa, akhirnya kata-kata yang keluar dari mulut mereka adalah, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara, perhatikan kata-kata ini, sangat menarik. Kalau saya simpulkan, ini adalah perkataan seorang yang berada dalam kepanikan. Dan orang yang berada dalam kepanikan, mereka tidak bisa lagi tenang. Mereka juga tidak bisa lagi berpikir secara realistis. Bahkan ketika ketakutan itu begitu menguasai mereka, mereka bahkan tidak lagi berpikir logis. Mengapa saya katakan demikian? Bukankah Yesus yang adalah guru dan Tuhan mereka, yang mempunyai hidup dan kehidupan ini, sedang tidur di buritan kapal yang mereka tumpangi? Saudara, Sang Tuhan, Sang Penguasa kehidupan, masa mau begitu saja mati? Dan masakan Yesus juga mau mati oleh badai? Memang ia akan mati, tetapi kematiannya bukan karena badai, tetapi karena ia harus menebus dosa kita di atas kayu salib. Kalau Yesus mati bersama dengan para murid-murid pada saat itu di tengah badai, sudah pasti karya Allah tidak akan tergenapi. Oleh sebab itu, tentu dia tidak akan membiarkan murid-muridnya yang juga satu di dalam misinya menjadi binasa. Maka Yesus bangun dan menghardik angin itu hingga redalah badai itu. Dan kemudian ia berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, kadang ketakutan begitu menguasai kita, apalagi ketakutan di bawah bayang-bayang maut. Semuanya bisa begitu menyumbat pikiran kita, bahkan iman kepercayaan kita, hingga kita lupa bahwa kita ini miliknya dan kita masih punya iman yang sesungguhnya masih dapat diandalkan di dalam kehidupan ini. Yang diinginkan dari kita adalah beriman, berserah sambil berjuang, memperjuangkan hidup dan mempertahankan iman. Itu saja, dan itulah yang membuat kita tidak akan panik hingga damai menguasai hati kita, dan kita akan dimampukan menjalani apapun yang terjadi.
Meskipun kadang semua itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun kata kuncinya, kita dapat menjalani badai itu dengan damai. Itu pula lah yang saya alami semasa saya berada dalam ruang isolasi yang seperti berada di bawah bayang-bayang maut. Dan apakah kita seorang diri? Tidak. Ada Tuhan yang mengutus orang-orang yang dikasihinya untuk ikut ambil bagian dalam setiap pekerjaan-pekerjaannya, sehingga segala maksudnya dapat terwujud dalam kehidupan ini. Saudara, bersyukurlah kita punya Tuhan yang terus-menerus hadir. Oleh sebab itu, teruslah bersandar kepada Tuhan kita. Dan kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Di dalam hidup kita yang kita jalani pada saat ini. Oleh karena apa? Kita sedang berhadapan dengan satu wabah, virus corona, di masa pandemi ini. Entah hidup kita yang juga kemudian menjadi begitu was-was, entah itu usaha pekerjaan kita yang sudah kita bangun dan sampai sekarang mungkin juga belum dapat naik secara grafik, entah hal-hal yang lain lah yang sedang kita gumulkan dan pikirkan agar bagaimana semuanya itu bisa kembali normal seperti sedia kala. Dan yang kita rasakan mungkin saat ini seperti akan tenggelam di dalam bahtera hidup yang sedang kita tumpangi. Tapi percayalah saudara bahwa Yesus ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Dan kita akan selamat. Jangan sampai iman yang kita miliki hancur oleh ketakutan. Namun percayalah, itu sudah cukup. Seorang penulis bernama Nowen pernah berkata bahwa gambaran inti iman kita dapat terlihat ketika apakah kita sungguh-sungguh pasrah atau tidak. Oleh sebab itu, ini merupakan satu batu ujian bagi kita, dan biarlah kita bisa tetap berpegang dan mempertahankan iman kita dan bersandar hanya kepada Tuhan yang punya kehidupan itu. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati.